Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solihah, pada hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran untuk kelas 6. Insyaallah pada hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Kalau pembelajaran pertama kita belajar tentang makanan dan minuman yang halal, yang boleh kita makan, yang diizinkan Allah untuk kita makan. Yang sekarang pembelajaran yang kedua kita belajar tentang makanan dan minuman yang haram, yang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai, silakan persiapkan dulu bukunya ya. Simpan di depan kalian, dibuka di bab pelajaran yang kedua ya. Halaman berapa? Halaman 14 ya. Halaman 15, 16 ya. Silakan dibuka. Kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang haram. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, di pembelajaran pertama kita belajar tentang apa? Sudah belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Dan insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang haram. Apa saja sih? Kenapa diharamkan? Nah, kita akan belajar di sini. Apa sih makanan yang haram, minuman yang haram itu? Nah, ya, kita akan belajar tentang pengertian dan macam-macamnya ya. Baik. Yang pertama hari ini yang akan kita pelajari adalah makanan yang haram. Anak-anak yang soleh dan solihah, sudah tahu artinya haram? Apa artinya haram? Haram artinya apa? Iya, haram artinya dilarang. Ya. Kalau kita kerjakan, kalau perbuatannya, kalau kita kerjakan akan mendapatkan dosa. Kalau kita tinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, terus apa yang disebut dengan makanan haram? Makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Ya, segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Gampang saja pengertiannya ya, mudah. Haram artinya dilarang bagi kita umat Islam untuk memakannya. Itu saja ya. Jadi makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Ya. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Siapa yang melarang? Allah dan Rasul-Nya. Jadi umat Islam itu dilarang makanan yang haram oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah ketika Allah melarang kita memakan makanan yang haram, pasti makanan tersebut ada mudaratnya, sehingga kemudian Allah melarang kita untuk memakan makanan dan minuman yang haram. Nah, yang perlu kita ketahui adalah meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya, insya Allah ya. Haitsuma takunu syar'u takunul maslahah. Haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di situ ada hukum syara, pasti ada maslahat. Ketika Allah melarang sesuatu, pasti di dalamnya ada madarat ya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti di dalamnya ada maslahat ya. Nah, jika kita melanggar ketentuan tersebut, yaitu yang dilarang, misalnya memakan makanan yang dilarang, maka kita akan berdosa. Tetapi ada kondisi tertentu, yaitu kondisi darurat. Makanan haram boleh dimakan secukupnya saja agar kita bisa melangsungkan hidup agar terhindar dari kematian. Ya. Tapi kalau misalnya ada makanan yang halal, insya Allah itu saja yang dimakan. Ya.
Jangan sampai makanan yang haram. Tapi dalam kondisi darurat, pisan, tidak ada makanan yang lain. Dalam kondisi kita misalnya di tempat yang terisolir tidak ada makanan yang lain, adanya itu boleh, ya. Tapi insya Allah kalau kita lihat lebih banyak makanan yang halal daripada makanan yang haram di dunia ini, ya, seperti itu. Tapi dalam kondisi darurat boleh. Nah, terus apa saja makanan yang haram? Ya, tadi pengertian, ya, pengertian, dan juga insya Allah akan ada manfaatnya kalau Allah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian apa saja makanan-makanan yang haram bagi kita? Pertama, semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah, dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Apa saja? Ada di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Bunyinya, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Nah, apa artinya? Nih, ya. Yang disebutkan di dalam surat ini, ya, Al-Maidah ayat ketiga, itu haram untuk kita makan, ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, kecuali bangkai ikan, itu boleh, ya. Sudah disebutkan di makanan yang halal. Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam, walaupun segede apapun, sesayangnya apapun, kita tidak boleh memakan bangkai kalau itu mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan mengucap basmalah, nama Allah. Yang kedua, darah, ya, wadamu, darah. Kita tidak boleh memakan atau meminum darah, ya, termasuk darah yang menggumpal, ya, kecuali hati, ya, yang ada di dalam hati, hati hewan sembelihan kita, ya. Daging babi, nah, itu tidak boleh kita makan. Kalau kita berkunjung ke teman yang mungkin agamanya bukan Islam, mereka biasa makan babi, kalau disuguhi makanan misalnya, kalau bisa tanya dulu daging apa. Oh, kalau daging babi jangan, ya. Tapi kalau daging ayam boleh, ya. Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, wa ma uhilla li ghairillah. Jadi menyembelihnya bukan Bismillahi Allahu Akbar, tetapi dengan nama dengan nama pohon, dengan nama binatang, nah itu nggak boleh. Atau dengan nama setan misalnya, itu nggak boleh kita makan, ya. Tapi kalau kita menyembelih pasti harus mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Nah, binatang yang disembelih atas nama, ya bukan atas nama Allah, tidak boleh kita makan. Binatang yang tercekik, yang matinya tercekik, misalnya ada hewan kambing gede, ya, kecekik mati, itu tidak boleh kita makan. Kecuali ikan kecekik boleh, ya. Karena ikan bangkainya pun boleh dimakan. Gimana mencekik ikan coba, ya. Nah, yang selanjutnya, yang dipukul, ya, misalnya kita punya ayam, wah susah nih menyembelihnya, dipukul biar mati. Nah, itu nggak boleh, ya. Binatang yang dipukul kemudian mati tidak boleh kita makan, kecuali ikan boleh, ya. Yang jatuh, ya, hewan yang jatuh, ayam dari atas kambing mati misalnya, nah, itu tidak boleh. Yang ditanduk, ya, apalagi misalnya jatuh ada ayam yang mati diaduk misalnya, wow, itu nggak boleh juga. Dan yang diterkam binatang buas, misalnya mati diterkam di binatang buas, langsung mati, nggak boleh. Tapi kecuali yang sempat kamu sembelih, misalnya ada orang memelihara anjing khusus untuk berburu kancil, berburu hewan di hutan yang bisa kita makan. Kemudian ketika
didapat sama hewan buruan, sama anjing tersebut masih hidup, bisa kita sembelih. Nah, sempat kita kita sembelih dulu. Nah, baru kita buang yang bekas digigit oleh anjing buruan tersebut. Nah, baru kita boleh masak dan makan. Kemudian diharamkan pula bagi yang disembelih untuk berhala. Ya. Misalnya disembelihnya untuk apa? Untuk sesajen. Ya, berhala itu tidak boleh kita makan. Nah, itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Apa saja? Bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul matinya, yang jatuh matinya, yang ditanduk matinya, dan yang diterkam binatang buas juga matinya, itu tidak boleh kecuali sempat kita sembelih. Termasuk juga hewan yang diharamkan itu adalah yang disembelih untuk berhala atau untuk sesajen. Itu yang pertama ya. Yang diharamkan adalah yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Selanjutnya, semua makanan yang tidak baik yaitu kotor dan menjijikan. Misalnya sangrai tai cicak, sangrai tai kambing. Nah, itu tidak baik, kotor, menjijikan, itu tidak boleh kita makan. Yang ketiga, bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Misalnya antum semua punya kambing. Wah, kambingnya montok, lapar. Waduh, gimana caranya nih? Nggak ada ikan di rumah, ada kambing. Potong aja telinganya misalnya. Wah, kupingnya dipotong. Ya. Atau misalnya diambil kakinya doang sebelah. Trak. Tapi nggak disembelih. Dipotong saja misalnya kaki satu, habis itu dimasak. Nah, itu tidak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau kita motong bagian tertentu hewan kemudian kita masak, nggak boleh ya. Kita potong sekarang kakinya, besok pahanya, besok lagi kakinya, besok lagi pahanya, sayapnya. Nah, itu nggak boleh begitu ya, nggak boleh dimakan. Yang selanjutnya yang keempat, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan madarat itu tidak boleh kita makan. Makan paku ya misalnya ya. Makan apalagi beling itu nggak boleh karena akan bisa mendatangkan madarat. Apalagi makan apa? Eh makan pisau, golok ya. Kemudian yang kelima, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Ayamnya sih halal, misalnya kita potong dugu ya. Ada di rumah makan udah halal tuh pokoknya ya. Di warung-warung halal ada ciki ya. Ada minuman apa halal tuh makanan. Tapi kita dapatkan dengan cara mencuri, dengan cara tidak halal misalnya, dengan cara menipu. Maka makanan tersebut menjadi haram bagi kita. Nah, anak yang soleh dan solihah itulah macam-macam pengertian dan macam-macam makanan yang haram. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kita bisa mengertinya, dan kita bisa mengetahuinya untuk kita hindari kalau menemukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau punya ikan, koi mati, boleh dimakan enggak? Ada di akuarium nih, boleh dimakan enggak? Boleh kalau ikan mah, bangkai ikan boleh ya. Tapi kalau kita punya ayam, ya punya kambing mati misalnya, apakah matinya tercekik, ada yang mukul, jatuh, berantem ditanduk misalnya, diterkam binatang buas misalnya, kemudian mati tidak sempat kita sembelih ya, kita tidak boleh memakannya. Ya, seperti itu ya. Termasuk makanan yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, kita tidak boleh memakannya. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang makanan dan minuman yang haram. Kita telah belajar tentang makanan yang haram dulu untuk hari ini ya, pengertian dan juga macam-macam makanan yang haram. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan makanan yang haram. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan makanan dengan cara yang tidak halal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita dan memberikan kita makanan-makanan yang halal saja sehingga kita bisa memakannya dengan baik dan barokah untuk kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz cukupkan sampai di sini.
kita tutup dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.